2021 dan berapa persen? Halo, selamat sore, Pak. Halo, selamat sore, Pak. Ini dari Kontan. Bisa nanya langsung atau lewat chat ya? Sampai bulan bulan 6 ini sudah ekspor lebih dari 2 juta ton, 2,5 juta ton. Bulan ini sendiri kita mengekspor 800.000 ton. Jadi permintaan dari luar sangat besar. Jadi benar perusahaan turut merasakan keuntungan ini. Mengenai penjualan logam nikel, perusahaan tahun ini berusaha untuk mulai trading nikel di Sulawesi, dan bulan 5 sudah mulai ada pengapalan ke smelter OSS sama Vertu Dragon. Jadi memang komposisi untuk sementara masih besar di trading batubaranya. Nikel ini ya kita berharap dengan keunggulan kita di trading, dengan pengalaman kami di trading, kami yakin bisa bisa kembangkan trading nikel ini dengan baik, dengan besar lah. Karena untuk sekarang pun kami ada negosiasi dengan 3 tambang nikel untuk mengakuisisi tambang tersebut. Jadi perusahaan sangat serius mengembangkan trading nikel ini. Tanpa sendiri trading penjualan ke Eropa, kami barusan melakukan pengiriman ke Belanda, Rotterdam. Untuk ke Jerman sendiri belum, tapi kami coba melakukan marketing ke negara Eropa. Tapi untuk sementara kami masih banyak melakukan penjualan ke India, karena India juga shortage untuk batu bara ini. Oke, yang ketiga udah ke ekspansi dan investasi. Kayak tadi saya sampaikan, kita dalam tahap negosiasi untuk mengakuisisi 3 tambang nikel. Mudah-mudahan kalau ini terjadi, investasi bisa mencapai 100 miliar. Oke. Terus oke. Untuk
Dari Kontan sudah cukup? Cukup, terima kasih Pak Weli. Ya. Oke, selanjutnya dari Pak Gusti da Costa. Untuk waste to energy, apakah kembangkan proyek lagi atau sudah jadi? Ini dalam tahap pembelian batu bara, pembelian mesinnya dari Eropa, dari Jerman khususnya, dan di lapangan lagi tahap benar-benar cut and fill dan persiapan penerimaan sampah. Mudah-mudahan bulan Juli sudah mulai penerimaan sampah. Akhir Juni ini. Untuk pinjaman dari kami untuk sementara masih dikelola pinjaman pendanaan ini lagi pembicaraan dengan Indonesia Infrastructure Funds (IIF). Indonesia Infrastructure Finance. Ya. Teknologi dari Jerman. Cukup Pak Gusti? Kenapa ya Pak? Dan kapan mulai beroperasi? Kenapa? Sorry? Kapasitas waste to energy-nya berapa Pak? Untuk tahap awal sebesar 720 ton per day. Dan akan dilanjutkan ke 2.300 ton per day. Ada dua tahap. Tahap pertama 720 ton per day, dan tahap kedua 2.300 ton per day. Tidak, akan diubah menjadi RDF. RDF sama pupuk. RDF ini akan dibeli oleh Indosemen. Kami sudah melakukan tanda tangan perjanjian pembelian dengan Indosemen. Baik. Nilai investasi sekitar 69 juta dolar, US dollar. Baik. Kapan mulai beroperasi, Pak? Dalam 1-2 bulan ini seharusnya sudah mulai. Baik, iya. Terima kasih Pak untuk belanja modal mungkin Pak tahun ini. Apakah ada rencana masuk ke renewable energy dan berapa belanja modal tahun ini Pak? Terima kasih. Ya, kami perusahaan SGE ini selalu mencari peluang-peluang di alternatif atau renewable energy ini. Kami juga lagi tahap pembicaraan untuk kembangkan hydrogen peroxide. Jadi mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya. Sudah ada yang jelas Pak, ada proyek konkret yang akan dikerjakan, misalnya nilai investasinya, teknologi, dan detailnya seperti apa Pak? Hidrogen peroxide itu Pak. Sementara masih dalam tahap pembicaraan feasibility study. Kami masih melakukan feasibility study, tapi seharusnya kami rasa proyek ini sangat potensi, tapi butuh waktu untuk kami melakukan keputusan apakah untuk lanjut atau tidak. Terima kasih. Belanja modal tahun ini itu apa saja? Sekarang ya kami masih pelajarin beberapa tambang yang kami mau melakukan off-take atau kerjasama. Jadi saya pikir sekitar 150 sampai 200 miliar lah. Ya kan, kalau negosiasinya berjalan mulus.
Terima kasih. Barangkali bisa ditambah oleh Pak Erwin juga. Oh, Chen. Mau tambah? Mau tambah? Untuk belanja modal masih dihitung sih Pak, karena fluktuasi harganya kan masih dinamis banget ya Pak, bergerak sekali untuk yang batu bara. Jadi berapa nilai besaran belanjanya kita juga masih turun naik belum fix gitu. Jadi belum bisa kami informasikan besarnya. Pastiannya belum, tapi wacananya ada. Lagi? Apa lagi? Oke, dari investor daily ya. Pembelian 80% saham PT JBL disebut-sebut akan mendatangkan pendapatan. Ini Bucen akan jawab ini ya. Pertanyaannya, Itu dimatiin aja, matiin aja. mana nanti? Langsung di sini. Oh, Pertanyaan dari Sasya, Investor Daily. Pembelian 80% saham PT JBL tersebut akan mendatangkan pendapatan 8 juta dolar. Pendapatan sebesar ini untuk anak usaha atau SGE secara konsolidasi. Pendapatan sebesar ini kan baru pendapatan ya Bu ya. Jadi kita kan harus potong dengan modalnya dan pengerjaan di dalamnya, karena JBL ini kan dia masih baru. Jadi kita juga ada kewajiban equity dan tahap awal ini kita baru menjalankan 720 metric ton. Nah, pendapatan ini akan memberikan kontribusi untuk menggenapin full capacity kita di 2.300. Jadi kita sementara untuk tahap awal pendapatan ini akan kita masukkan kembali di JBL untuk dia memenuhi full capacity di 2.300. Kemudian pendapatan ini akan berdampak langsung secara ke konsolidasinya SGE, itu pasti. Karena kepemilikan kita kan di 80% untuk di tahun 2022 ini nanti. Pertanyaan berikutnya? Ya. Tadi. Ada lagi, Bu? Selamat Ibu. Ya, selamat sore, Ibu Sasya. Ya, izin Bu, ini meneruskan berarti belum bisa diketahui pendapatan sejumlah tadi untuk keuangan secara konsolidasi itu akan menyumbang berapa gitu ke SGER ya Bu ya. Lalu kalau misalnya sudah sampai di tahap 2 tadi, kan pendapatannya diperkirakan mencapai 26 juta dolar. Nah itu apakah bagaimana pengaruhnya ke SGER secara konsolidasi? Pasti secara konsolidasi pasti akan menambah ya. Cuma kalau misalnya kita ngomong 8 juta dolar di-compare dengan kepemilikan kita 8%, kecil sekali dengan di-compare dengan revenue kita secara SGE keseluruhan. Jadi memberikan pengaruh benar, tapi kalau dibilang sangat besar enggak juga gitu. Tapi kita lebih mengarah ke renewable energinya, Bu. Karena kan sekarang ini kan kita secara global kita tuh pasti menuju ke green energy atau ke renewable energy. Nah, jadi kita sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi, kita ingin ikut berkontribusi secara global untuk memperbaiki lingkungan kita. Tidak menutup kemungkinan juga ke depannya jika halo, ya. Saya tambahkan ya, ini adalah merupakan
pilot project pertama di Indonesia, ya kan, yang beroperasi secara komersial. Jadi tidak menutup kalau ini sukses, kita akan diberikan proyek-proyek yang di kota-kota lain Indonesia yang bisa kita kembangkan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi success story untuk energy from waste. Ya kalau ini sukses dan berjalan baik, kami berharap di kota-kota lain kami bisa berkembangkan teknologi RDF ini. Terima kasih Pak, Bu. Nanti itu untuk renewable energy ada proyek lagi nggak? Atau memang tahun ini baru Jabar Bersih JBL itu ya Pak ya? Ini kayak saya bilang ini adalah pilot project, jadi tahun ini cuma satu. Kalau ini berjalan sukses, saya yakin kami bisa kembangkan di kota-kota lain dan itu akan lebih impact-nya akan lebih besar. Untuk sementara memang tidak terlalu besar karena pendapatan di batubara kami sangat besar tahun ini. Tahun ini saya prediksi tonase penjualan bisa mencapai sampai 6 juta ton. Kita prediksi ya 6 juta ton. Karena bulan ini aja sendiri saya menjual SGE menjual 800.000 ton satu bulan. Baik Pak, izin satu lagi Pak, ini soal kalau misalnya sekarang kan berarti sudah mulai beralih gitu ya, maksudnya SGE mulai menambah portofolio bisnisnya di renewable energy. Untuk kedepannya dengan ada target net zero emission dan lain-lain, itu sudah ada patokan belum? Nantinya tuh mungkin 10 tahun ke depan atau di 2030, apakah SGE porsi bisnis energi fosilnya berapa persen, lalu energi bersihnya berapa persen sudah ditentukan belum Pak? Terima kasih. Itu mau jawab? Mungkin seperti, halo Bu, mungkin seperti ini ya kita ngomong. Secara global ini kita melihat arah dunia ini kan kita ke arah green energy, renewable energy gitu. Karena kalau kita tidak paras itu kan perubahan iklim itu akan mengancam sendiri kehidupan kita. Kalau misalnya Ibu ngomong sampai dengan 2030, 2040, saya pikir kita sama-sama tahu setiap negara pun sudah mulai menerapkan carbon credit ke masing-masing negara. Kalau dulu di Finlandia, tapi sekarang sudah ini karbon. Jadi sampai kapan sih kedepannya pasti dalam global itu semua negara akan menuju ke sana. Nah, kita berharap kita bisa memberikan kontribusi untuk menuju ke green energy ini. Kita ngomong batu bara, negara-negara Eropa sudah mulai mengurangi ini di luar dari kasus perang Ukraina dan Rusia ya. Eropa sudah lama udah mulai mengurangi batu bara. Nah, sempat kita tuh juga berpikir sampai kapan sih nasibnya batu bara ini untuk bisa bertahan digunakan sebagai alternatif energi. Nah, cuma karena satu dan lain hal itu menjadi pilihan lagi untuk Jerman harus mengimpor batu bara. Dunia ini kan selalu berubah ya Bu ya. Jika dalam kondisi normalnya kita menuju ke green energy, kita harapkan kita bisa memberikan kontribusi yang besar untuk itu. Mungkin kita nggak tahu batu bara suatu saat apakah di-ban oleh Indonesia, kita juga nggak tahu. Tapi saat ini belum, dan kita saat ini persiapan seperti kata Pak Weni tadi, kita mulai pilot project-nya. Mungkin kita setelah kita berhasil ini di Lambu, kita merambah ke provinsi-provinsi lain dan tidak menutup kemungkinan juga kita berhasil. Jadi jika kita berhasil nih, Indonesia kan cukup besar, negara yang besar dengan pangsa pasar yang besar. Jika kita bisa berhasil menjalankan renewable energy ini, masih banyak negara tetangga kita yang bisa ke sana gitu. Nah, jadi itu yang impian kita. Saat ini memang kita batu bara 10
10 tahun, 20 tahun kemudian kita sama-sama tidak tahu. Tapi kita sudah mempersiapkan diri, yaitu dengan proyek Lambo ini sebagai pilot project kita. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Welly. Mungkin. Ya, saya tambahkan juga ya. 5 tahun ke depan, saya pikir batu bara masih menjadi primadona.